baru tanpa korban ya. Jadi kita sudah menuju ke sana. Tapi ada satu makna lirik lagu di situ yang sangat luar biasa. Jadi satu ada demokrasi, lalu ada tatanan baru. Di sini ketika kita ngomong tatanan baru, tadi dikatakan penanya, kenapa peran mahasiswa sekarang sudah sepertinya tidak ada, gitu ya. Satu, karena memang medan juangnya itu sudah berbeda dengan medan juang waktu zaman saya, atau zaman Kang Marzuki atau zaman Kang Juli. Medan juang dulu itu langsung berhadapan ya, objeknya. Tapi kalau sekarang itu medan juang secara virtual itu. Jadi ketika medan juang dengan dunia maya dan dunia nyata itu memang harus membutuhkan strategi yang sangat berbeda, gitu ya. Maka teman-teman semua ketika medan juangnya secara virtual, kompetensi tentang literasi digital itu menjadi salah satu hal yang sangat wajib hukumnya dimiliki. Iqra dalam teknologi ya, dalam virtual, sehingga kita tidak mudah terjebak pada berita hoax dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa bisa menyaring mana ini informasi yang benar, mana informasi yang salah. Sebenarnya ketika ada informasi yang menurut kita tidak belum yakin ya, tinggal searching masuk ke website Komdiki, beritanya masukkan, maka dengan sendirinya maka akan muncul ini hoax, ini benar. Jadi dengan sendirinya itu akan algoritma itu akan memutuskan bahwa ini memang salah, gitu ya. Sehingga kita tidak mudah terpancing. Lalu ada juga ketika kita ngomong tentang demokrasi, kita rebut demokrasi. Tetapi di sini orientasi mahasiswa sekarang itu berbeda, dan nilai-nilai yang dibawa juga itu kan berbeda, gitu ya. Maka di sini tentunya kita harus kembali ya, kita tata diri kita, olah pikir kita, oleh hati kita sehingga sinkronkan. Sehingga tata nilai kita itu betul-betul sesuai dengan paradigma yang terkandung di dalam regulasi yang ada. Sehingga dikatakan kebebasan itu tidak mengatakan bebas lepas, gitu ya. Ada regulasi yang harus dipatuhi. Al-Quran, undang-undang itu menjadi salah satu regulasi yang harus kita patuhi, dan itu untuk menjaga keberlangsungan umat juga ya. Umat juga, bukan untuk memberangus, tapi untuk menjaga ya, menjaga ekosistem itu. Jadi medan, orientasi, dan tentunya ada satu hal yang sangat penting, faktor tekanan ekonomi yang membuat orientasi mahasiswa itu sekarang itu berbeda. Itu dalam berjuang, dalam berperan, itu ekonomi menjadi salah satu pilar kedua ya. Ketika kita didera oleh ekonomi yang sangat lemah, maka ini akan mengubah cara pandang kita. Banyak sejarah zaman dulu gitu kan, Saklabah yang tadinya waktu miskin itu sangat taat sekali, tapi ketika ekonominya naik malah dia tambah kikir. Tetapi ada juga yang orang ekonominya kikir malah menjurumuskan pada nilai-nilai kekufuran, pada jurang yang sangat luar biasa ya. Jadi perjuangan teman-teman semua di era sekarang, era virtual ini sangat sangat kompleks dan perlu sekali kompetensi digital atau IT ini perlu dikuasai secara keseluruhan oleh teman-teman semua ya. Jadi itu sebagai tambahan, nanti Kang Marzuki akan menambahkan pada aspek yang lain. Saya kembalikan lagi ke ya, terima kasih Prof. Ali terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Ini langsung yang terakhir yang kemudian akan memberikan jawaban, yang tentunya biar gong, tapi kemudian dibatasi waktunya, gong tapi jangan lama-lama gitu ya. Maka disilakan Pak Kiai. Sudah dijawab semua kan? Oke, saya kira saya tidak perlu menjawab ya, karena sudah terjawab semua oleh Kang Jayasudi sama Kang Ali.
Saya ingin menegaskan aja tadi soal kebebasan. Kebebasan itu menurut saya melekat dengan martabat kemanusiaan. Manusia salah satu martabatnya adalah kebebasan. Kalau manusia nggak punya kebebasan, ya itu berarti turun derajat kemanusiaannya. Pertanyaannya, kebebasan itu sampai mana? Kebebasan hanya bisa dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sekali lagi, kebebasan hanya bisa dibatasi oleh kebebasan orang lain. Disitulah perlu ada hukum, disitulah perlu ada kesepakatan, disitulah perlu ada etika sosial. Jadi yang membatasi kebebasan kita adalah kebebasan orang lain. Nah, karena itulah ada hukum yang disepakati, ada etika yang mengatur supaya kebebasan itu tidak menjadi anarki. Itu dari sisi perilaku. Tapi kalau kebebasan berpikir, saya mengatakan kali ini mahasiswa semua adalah manusia yang sedang berproses berpikir. Tolong kebebasan Anda berpikir itu jangan pernah dibatasi oleh apapun. Berpikirlah seliar-liarnya, bahkan menembus batas-batas teologi. Kalau kamu sudah dibatasi berpikirnya dengan keyakinan kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menemukan apa-apa kecuali hanya mengafirmasi yang sudah ada. Halo? Hai. Berpikirlah sebebas-bebasnya, termasuk dengan Pak dosen itu. Kalau ada dosen yang mengajar, itu harus berpikir melampaui apa yang dikatakan oleh dosen. Dan kamu tanyakan. Disitulah nilai kamu sebagai mahasiswa yang berpikir. Nah, kalau kamu berpikirnya itu keluar dari kotak, out of the box, kamu akan menemukan di dalam kotak itu sendiri. Ya, itu saran saya ya. Ini baik dalam apapun. Berpikir teologi termasuk ya. Kamu pertanyakan apapun tentang teologi. Kenapa sih kok hukum bisa begini? Kenapa kok Al-Quran begini? Kenapa kok hadis begini? Kenapa kok sifat-sifat Allah begini? Harus dipertanyakan sebagai proses berpikir. Karena berpikir yang sehat pasti akan menemukan produk yang benar. Saya percaya itu, ya. Tapi justru karena kamu nggak pernah berpikir, ya kamu akan jumur dan kamu nggak akan maksimal. Itu soal kebebasan ya, kebebasan berpikir. Nulis saja, tapi kebebasan tadi misalnya kamu nulis bebas-bebasnya, tapi akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Misalnya, ya ada hukum, ada etika yang itu membatasi kita. Karena itu nggak bisa hidup seperti di hutan belantara, itu nggak bisa. Ada hukum dan etika yang membatasi kita, dan itulah kebebasan orang lain. Itu soal kebebasannya. Terus apakah ini bebas atau tidak? Menurut saya sudah tidak. Ya ini saya tadi mengatakan grade-nya itu sudah turun. Ya, ini bukan sekedar satu orang yang ditangkap itu, para aktivis itu ratusan hari ini ya. Dan saya nggak tahu, mungkin banyak sekali intinya penyebabnya ya. Tetapi menurut saya tidak seharusnya. Tidak seharusnya karena itu bisa menjadi ancaman bagi kebebasan